Baik, hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Kompetensi dasarnya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menentukan order reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Indikatornya menjelaskan pengertian kemolaran, menjelaskan konsep laju reaksi, menjelaskan hubungan laju reaksi dan koefisien laju reaksi, menuliskan persamaan laju reaksi dan order reaksi, menentukan nilai order reaksi dan laju reaksi, menggambarkan grafik order reaksi. Yang pertama itu, sebelum kita masuk dalam konsep laju reaksi, kita belajar tentang kemolaran. Jumlah zat kimia terlarut dalam suatu larutan dinyatakan dengan istilah konsentrasi. Satuan konsentrasi larutan yang sering digunakan yaitu kemolaran, fraksi mol, persen, kemolaran, dan kenormalan. Dan dalam laju reaksi, satuan konsentrasi yang sering digunakan adalah kemolaran. Kemolaran atau molaritas adalah konsentrasi dari suatu larutan yang menggambarkan jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan, di mana yang berkaitan dengan jumlah mol dan volume larutan, yang dapat ditulis dengan M sama dengan N per V. Keterangannya dapat lihat pada slide. Jika jumlah zat terlarut dinyatakan dalam satuan gram dan volume larutan dinyatakan dalam mililiter atau sentimeter kubik, kemolaran dapat dirumuskan sebagai M sama dengan gram per mr dikali 1000 per V. Keterangannya dapat lihat pada slide. Untuk menghitung kemolaran dari presentasi larutan dapat digunakan persamaan berikut. Keterangannya dapat lihat di slide. Untuk contoh soalnya, kita perhatikan soal berikut. Hitunglah kemolaran glukosa apabila 17,1 gram sukrosa dilarutkan dalam air sehingga volume larutan menjadi 500 ml. Kita masuk pada konsep laju reaksi. Reaksi-reaksi kimia berlangsung dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang sangat cepat, ada pula yang lambat. Misalnya pembakaran kertas menjadi abu. Itu adalah reaksi yang cepat, sedangkan perkaratan besi merupakan reaksi lambat. Dalam ilmu kimia, kecepatan reaksi atau laju reaksi menunjukkan perubahan konsentrasi per reaksi atau hasil reaksi per satuan waktu, di mana dalam suatu reaksi, konsentrasi per reaksi dalam suatu reaksi kimia itu semakin lama akan semakin berkurang, sedangkan hasil reaksinya semakin lama akan semakin bertambah. Sebagaimana terlihat pada grafik perubahan konsentrasi terhadap waktu berdasarkan reaksi A ditambah B menghasilkan C tambah D. Garis arah panah ke atas itu adalah konsentrasi, sedangkan arah panah yang mendatar ini adalah waktu. Arah panah yang garis yang berwarna hijau ini dia disebut hasil reaksi,
atau C tambah D, sedangkan yang garis yang berwarna merah ini dia adalah bereaksi, atau A ditambah B. A tambah B itu adalah bereaksi, berarti dia akan konsentrasinya akan semakin berkurang, sedangkan C tambah D itu dia hasil reaksinya, berarti dia akan konsentrasinya akan semakin bertambah. Maka berdasarkan grafik tersebut, maka laju reaksi terhadap A adalah VA sama dengan min delta konsentrasi A dikali delta T. Laju reaksi terhadap B itu VB sama dengan min delta konsentrasi B per delta T. Begitu pula dengan laju reaksi terhadap C dengan laju reaksi terhadap D. Kenapa dia min? Karena konsentrasinya tadi itu semakin berkurang. Keterangannya dapat dilihat pada slide. Dengan demikian, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai pengurangan konsentrasi reaksi per satuan waktu atau penambahan konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu, sehingga didapat rumusnya laju reaksi itu dinyatakan dengan V sama dengan perubahan konsentrasi per perubahan waktu, atau V sama dengan delta konsentrasi C per delta konsentrasi T. Contoh reaksi yang berlangsung secara cepat dan secara lambat, seperti yang telah dikatakan dari slide yang sebelumnya. Ini contohnya. Kita masuk pada hubungan laju reaksi dan koefisien reaksi. Dalam stokiometri, perbandingan koefisien reaksi menyatakan perbandingan jumlah mol reaksi atau hasil reaksi. Perhatikan reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D. Sehingga didapat VA berbanding lurus dengan VB berbanding lurus dengan VC berbanding lurus dengan VD sama dengan min delta konsentrasi A per delta T berbanding lurus dengan min delta konsentrasi B per delta T berbanding lurus dengan plus delta C per delta T. Tanda min dan plus pada reaksi itu hanya bersifat suatu sifat perubahan, sehingga dalam perbandingan dapat dihilangkan, sehingga didapat VA berbanding lurus dengan VB berbanding lurus dengan VC berbanding dengan VD sama dengan konsentrasi A berbanding lurus dengan konsentrasi B berbanding lurus dengan konsentrasi C. Untuk satuan konsentrasinya adalah mol per liter pangkat min 1. Sehingga didapat persamaan VA berbanding lurus VB dalam perbandingan
atau dalam ilmu perbandingan, volume tiap zat dianggap sama sehingga didapat suatu reaksi dalam stokiometri. Perbandingan mol berbanding lurus dengan perbandingan koefisien reaksinya. Jadi, dalam suatu reaksi kimia, laju reaksi suatu zat berbanding lurus dengan perbandingan koefisien reaksi zat tersebut. Dengan didapat reaksinya seperti yang ada di slide. Contohnya, laju reaksi pada reaksi 4NO2 bereaksi dengan O2 menghasilkan 2N2O5. Diukur berdasarkan berkurangnya konsentrasi gas oksigen setiap detik. Jika pada suhu tertentu laju reaksinya adalah 0,024 mol per liter per detik, hitunglah laju reaksi jika diukur berdasarkan A. Berkurangnya gas NO2 tiap detik, B. Bertambahnya gas N2O5 tiap detik. Jawabannya kita lihat pada slide. Persamaan laju reaksi. Hubungan kuantitatif antara laju reaksi dengan keseluruhan konsentrasi reaksi dalam suatu reaksi dapat ditulis sebagai reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D. Persamaan laju reaksi untuk reaksi tersebut dapat ditulis dengan V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan X dikali konsentrasi B dipangkatkan Y. Keterangannya dapat dilihat pada slide. Jadi, order reaksi adalah suatu bilangan bulat positif sederhana 1 atau 2, tetapi ada juga yang bernilai 0, 1/2 atau bilangan negatif. Order reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Jenis-jenis order reaksi. Yang pertama, order reaksi 0. Reaksi dikatakan berorder 0 terhadap satu reaktan jika perubahan konsentrasi reaktan tersebut tidak mempengaruhi laju reaksinya. Contohnya seperti sehingga didapat rumusnya V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan 0. Order reaksi 1. Suatu reaksi dikatakan berorder 1 terhadap salah satu reaktan jika laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan tersebut. Jika konsentrasi reaktan dilipat 3-kan, maka laju reaksinya akan menjadi 3 kali lebih besar, sehingga dapat rumusnya V sama dengan K dikali konsentrasi A. Karena pangkatnya 1, maka tidak usah dituliskan. Order reaksi 2. Suatu reaksi dikatakan berorder 2 terhadap salah satu reaktan jika laju reaksi dipangkatkan 2 dari konsentrasi reaktan tersebut. Jika konsentrasi reaktan tersebut dipangkatkan 3, maka laju reaksinya akan menjadi 9 kali lebih besar. Contohnya seperti persamaan reaksi ini.